Ketika saya sekolah di Filipina, ada satu teman yang sangat saleh, rajin doa, namanya Romo Fritz. Dia imam Kuskupan Lampung, ya. Dibandingkan saya, dia kayaknya lebih sering berdoa dan meditasi daripada saya. Suatu ketika kita mau pulang ke Indonesia dari Filipina, beli tiket. Pesawatnya jam 9 malam. Tapi karena hari itu taifun, hujan besar, badai, maka kita beli tiket naik taksi keluar dari apartemen itu jam 3 sore. Maka harusnya cukup karena biasanya 1 jam sampai airport. Tapi nyari taksi jam 3 nggak dapet karena macet di mana-mana dan hujan dan banjir. Jam 4 nggak dapet, jam 5 nggak dapet. Setengah 6 saya baru dapat taksi. Jalanan macet, perjalanan harusnya 1 jam, mudah-mudahan sampai. Tapi benar-benar stuck. Sampai jam 7 itu masih jauh sekali dari airport. Saya udah mulai resah. International flight paling baik 2 jam sebelum terbang sudah ke check-in counter. Tapi 1 jam kurang mungkin masih bisa kalau untung. Saya mulai resah, terus saya tanya sama Romo Fritz, Fritz, ini gimana nih? Udah jam 7 tapi kita masih di sini. Kayaknya kita nggak bisa terbang nih, saya bilang begitu. Apa jawaban Romo Fritz? Yowes, aku tak doa dulu, kata dia. Dia keluarin rosario, dia bikin tanda salib, dia merem berdoa rosario. Kan tadi saya sudah kasih pengantar, Romo Fritz ini Romo yang rajin doa, ya. Dia orangnya pendiam tapi saleh gitu. Saya ngelihat dia doa, saya juga punya rosario Bapak Ibu. Saya bisa ambil rosario saya, lalu saya ikut merem dan ikut komat kamit berdoa. Tapi kan kayaknya Romo Yus nggak gitu. Saya keluarin dompet saya. Saya lihat ada duit 6.000 peso. Harusnya naik taksi ke airport 1.000 peso kurang lebih. Maka cukup 6.000 peso. Lalu saya keluarin duit saya 6.000 peso. Saya bilang kepada driver, Pak, kalau you bisa sampai airport sebelum jam 8, 6.000 peso semuanya buat Anda. Really? Dia bilang, beneran? Bener, saya bilang, semuanya. Apa yang terjadi setelah saya taruh 6.000 peso di kursi sebelah dia, dia nyetirnya berubah. Dari yang tadinya pelan ngikutin jalur ya, tiba-tiba kepot sana, kepot sini, nyalip sana, nyalip sini, lewat bahu jalan, masuk desa, masuk kampung. Jam 8 kurang 5 taksi berhenti di airport. Pas saat itu Romo Fritz selesai berdoa. Terus dia celingak-celinguk. Wih, doaku terkabul, kata dia. Pertanyaan saya buat Anda, apa yang membuat keinginan saya terkabul? A. Doanya Romo Fritz. B. 6.000 pesonya Romo Yus. Yang A angkat tangan. Doanya Romo Fritz. Dikit. 6.000 peso Romo Yus. Kapitalis lebih berkuasa. Mungkin yang cari aman akan menjawab dua-duanya, ya. Dua-duanya, ya, dari atas dari bawah. Tapi kita tes. Kalau dua-duanya rosario, dua-duanya merem. Gua rasa sopirnya juga ikut merem. Ya. Dan gak sampai. Tapi kalau misalnya Romo Fritz gak doa, dia tambahin 3.000 peso. Yowes, tak tambahin Yus 3.000 peso. Ayo Pak Sopir, cepet Pak Sopir. Mungkin sampai juga, ya. Mungkin Anda berkata, Romo Yus kurang spiritual, ya. Romo Yus kurang doa. Tapi logika rohani saya mengatakan begini, Tuhan sudah kasih saya berkat lewat keuskupan sehingga saya punya duit 6.000 peso di kantong saya. Maka Tuhan mungkin berkata, ini macet, kalau you berdua sama-sama merem, you on dua-duanya, kata Tuhan. Lakukan sesuatu yang aku sudah kasih.
you punya otak, you punya duit, you punya tangan, lakukan sesuatu. Maka buat saya apa yang dikatakan Santo Agustinus itu benar. Berdoalah seakan-akan semuanya bergantung pada Tuhan, ya. Dan kita nggak bisa buat apa-apa, ya. Tapi pada saat yang sama, bekerjalah, lakukanlah sesuatu seakan-akan semuanya bergantung padamu dan Tuhan tidak menolong, ya. Jadi kata seakan-akan ini penting, ya. Supaya apa? Supaya sebetulnya ketika kita doa, kita sungguh-sungguh 100% pasrah kepada Tuhan. Tetapi ketika kita ke rumah sakit melakukan tindakan medis bersama dokter, lakukanlah sekuat tenaga, dan itu memang sangat tergantung dari kekuatan medis, obat, dan yang dilakukan di rumah sakit itu. Yakinlah lakukan yang terbaik. Maka ketika dua-duanya ini dilakukan, di titik tengah mukjizat itu terjadi. Keajaiban terjadi dalam hidup Anda, ya. Maka saudara-saudariku, tekunlah berdoa, ya. Ketoklah terus hati Tuhan. Santo Fransiskus mengatakan berdoalah seperti seorang pengemis. Pengemis minta terus. Cuma pengemis kan macam-macam. Ada pengemis yang gak dikasih sama Tuhan, sama driver gitu, ya. Dia tetap begini pengemis, lalu lewat. Tapi ada pengemis yang ketika gak dikasih sama driver, dia baret tuh mobil. Ada juga dia marah. Maka saya kira kita ingin menjadi pengemis yang baik. Kalau Tuhan kasih kita, terima kasih Tuhan. Tapi kalaupun mukjizat yang kita pikirkan itu tidak terjadi, bukan berarti Tuhan gak sayang sama kita, ya. Di dunia ini penderitaan akan selalu ada, kemiskinan akan selalu ada, orang sakit akan selalu ada. Berakhirnya kapan? Ketika kita selesai dari dunia. Ada penderitaan yang mungkin harus kita bawa mati, tapi mungkin juga ada penderitaan yang saat ini di sini terjadi mukjizat di tempat ini. Saya masih yakin itu, ya. Jadi yang paling penting buat saya, kita punya iman yang benar, ya. Kalau diundang acara seperti ini, iman kita benar. Saya selalu mengatakan bedanya iman yang besar dan iman yang benar. Iman yang besar itu ketika kita lagi susah, mintalah terus minta. Dan yakin Tuhan memberikan karunia-Nya. Itu iman yang besar. Tapi kalau iman yang benar, itu seperti doa Yesus di Taman Getsemani. Bila mungkin, jauhkanlah cawan ini daripadaku. Tetapi bila tidak mungkin, bukan kehendakku yang terjadi, melainkan kehendak-Mu. Semoga kita semakin bertumbuh dalam iman. Bila hari ini terjadi mukjizat untuk Anda, puji Tuhan. Tapi minimal kita bertumbuh dalam iman bersama-sama. Tuhan memberkati kita. Amin.